Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Gending Alas Mayit, bagian ketiga. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Gending Alas Mayit, bagian ketiga. Danan, jangan dendam padaku. Aku membentuk posisi mediasi dan merapalkan sebuah mantra pemanggil. Namun belum sempat selesai, suara pukulan gong besar terdengar dari dalam hutan. Dang! Nada gamelan mulai berubah. Rasa panas terasa dari dalam tubuhku. Alunan nada gamelan terngiang tanpa henti di kepalaku dan memaksa tubuh ini untuk mengikuti iramanya. Pak Sardi, gunakan tabu waringin itu. Perintahku pada Pak Sardi untuk menghilangkan kutukan ini dari tubuhku. Namun sepertinya tidak sempat. Pukulan Danan sudah dihadapkan wajahku dan membuatku terpental. Ia mengejar dengan keris di tangan dan bersiap menghunuskan padaku. Suara pukulan gong dari tabu waringin mendengung. Kutukan terlepas. Aku berhasil menggerakkan tanganku dan menahan keris Danan walau dengan luka di tanganku. Sekali lagi pukulan keras dihujamkan Danan padaku. Kali ini dari jarak dekat yang membuatku memuntahkan darah kental berwarna merah dari mulutku. Mati di tangan sahabatku sendiri, sama sekali hal yang tidak pernah kupikirkan. Namun saat ini, keris pusaka yang sudah berkali-kali menyelamatkan nyawa kami, sudah berada di hadapan wajahku untuk menghabisi nyawaku. Tepat sebelum keris itu menusuk jantungku, sosok makhluk terbang dari arah hutan dan menendang Danan hingga terpenal. Eyang Widarpa? Ucapku yang terheran-heran dengan munculnya sesosok demit kakek tua berambut putih. Ia sama sekali tidak menoleh kepadaku dan terus mengejar Danan. Terlihat Danan kewalahan menghadapi makhluk yang mengaku sebagai leluhurnya itu. Bocah asu gue. Iso-isone gue dipengaruhi demit koyo ngene. Merasa terancam dengan kehadiran Eyang Widarpa, Roh Lasmi pun meninggalkan Danan dan bersiap menyerang Pak Kades. Aku mencoba berdiri, namun sepertinya lukaku cukup serius. Pak Kades berlari hingga terjatuh. Sekarang saatnya kamu mati, ucap Roh Lasmi yang menerjang merasuki Pak Kades. Kami semua panik. Pak Sardi tidak mampu mengejar mereka. Namun tak disangka, Roh Lasmi terpental. Sebuah pasak tergenggam dari tangan Pak Kepala Desa itu. Pria itu berdiri dan terlihat senyum di wajahnya. Dasar demit sudah mati masih bikin masalah. Pak Kades mengangkat pasaknya tinggi-tinggi dan menusukkan pada dada setan Lasmi itu. Suara gamelan yang meneror desa berhenti. Setan itu tersungkur meronta dan menahan rasa sakit. Tunggu dulu, ada apa ini sebenarnya? Aku tidak mengerti dengan apa yang aku lihat. Pak Kades, apa maksudnya semua ini? Pak Sardi mendekat mencari penjelasan, namun ditahan oleh anak buah Aswangga. Warga desa bodoh. Seharusnya kalian bisa hidup lebih lama dengan kutukan ini. Tapi karena semua sudah terbongkar, malam ini kalian semua akan mati sebagai tumbal untuk menguasai kerajaan demit alas mayit, ucap Pak Kades dengan raut wajah yang berbeda dari biasanya. Pak Kades menarik rambut Roh Lasmi dan menyeretnya ke arah alas mayit. Ayo Aswangga, jangan lama-lama di sini, perintah Pak Kades kepada Aswangga. Danan mulai tersadar, terlihat tak sedikit luka di tubuhnya akibat perbuatan Eyang Widarpa. Cahyo, Danan segera menghampiriku.
Maafin aku, Cahyo. Ucapnya segera menolongku untuk duduk. Danan menempelkan tangannya pada punggungku dan menyalurkan tenaga untuk memulihkan kondisiku. Ra mungkin tak maafke kowe. Ucapku pada Danan. Rasa bersalah terlihat dengan jelas di wajah Danan. Tukokno sate klatase baru tak maafke kowe. Iya tenang yo. Tak tukok engko sak wedhuse sak bakuli sisan kabeh. Jawab Danan sambil membangunkanku. Pak Sardi terlihat menenangkan warga desa dan membubarkannya. Demit Eyang Widarpa masih terlihat mencari sesuatu. Eyang, terima kasih Eyang. Ucap Danan kepada Eyang Widarpa. Eyang masih terlihat gelisah, seolah berusaha membicarakan sesuatu. Desa iki ora iso dislametke. Eyang Widarpa memulai kata-katanya. Aku dan Danan menghampiri Eyang Widarpa. Pak Sardi menyusul kami. Maksud Eyang apa? Danan memastikan pertanyaan Eyang Widarpa itu. Gandeng alas mayit iki, kutukan pencari tumbal. Lasmi itu perantaranya. Maksud Eyang apa toh? Kutukan ini sudah disiapkan sejak lama. Sejak desa ini didirikan. Kepala desa itu adalah jelmaan iblis penghuni alas mayit. Dia bermaksud menumbalkan seluruh warga desa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pak Kades selama ini orang yang ramah dan selalu membantu warga desa. Enggak, Pak Sardi. Saya sudah melihat perbuatan Pak Kades dan Aswangga di masa lalu itu. Itu benar-benar perbuatan iblis. Cerita Danan dengan wajah yang mulai dikuasai emosi lagi. Eyang, kami sudah bawa tabuh watu waringin. Dan kita diharuskan membuat lagi yang lebih besar. Apa ini bisa membantu? Mungkin bisa. Tabu waringin itu bisa menahan warga dari kutukan. Namun demit-demit di alas mayit itu tetap harus kalian hadapi sendiri. Baik, Mbah. Kami sudah bersiap untuk itu. Jangan sombong, Danan. Yang nanti kalian hadapi itu satu kerajaan demit. Sekarang terserah kalian mau apa. Eyang Widarpa terlihat bingung. Tanpa kami sadar, Sekar sudah mulai sadar dan mendengarkan perbincangan kami. Bapak, warga desa biar Sekar yang jaga. Bapak bantu Mas Danan dan Mas Cahyo saja. Ucap Sekar. Dengan berat hati Pak Sardi menyanggupi permintaan Sekar itu. Semakin banyak yang membantu, harusnya semakin besar peluang kami menyelesaikan permasalahan ini. Eyang, biasanya kan Eyang datang bikin masalah toh. Kok ini tiba-tiba datang bantuin kami? Tanyaku pada Eyang Widarpa dengan sedikit penasaran. Bocah gemblung, rungokno omonganku iki. Ucapanku kudu mbok inget. Wong edan kuwi bebas. Eyang Widarpa menyelesaikan perkataannya dan meninggalkan kami. Aku dan Danan masih tertegun dengan apa yang ia ucapkan. Danan, aku baru tahu toh. Ternyata demit bisa ngelucut juga yo. Wes lah yo, podo wae aku yo bingung iki. Wes, gak usah diterusi. Hari semakin malam, nampaknya kami harus memasuki hutan malam ini. Kami melakukan beberapa persiapan dan berkumpul di tempat masuk alas mayit. Mas Danan, Mas Cahyo, sudah yakin? Yakin Pak Sardi? Jangan memasakkan diri ya. Ucapku pada Pak Sardi. Sejenak aku teringat dengan kejadian di Imah Leweng saat Brakaraswana membunuh Pak Kuswara. Hati-hati, kita sudah disambut. Ucap Danan pada kami. Dari dalam sebuah hutan yang gelap, terlihat makhluk-makhluk halus penunggu hutan sudah menanti kami. Yang mengerikan, setan-setan ini tidak memiliki tubuh yang utuh dan bentuk yang bermacam-macam. Cahyo, jangan diserang dulu. Aku mau cari tahu sesuatu. Ucap Danan. Danan menarik sebagian dari api geni baraloka yang tumbuh besar di perbatasan hutan dan menyerang sesosok makhluk berwujud nenek tua yang hanya memiliki satu tangan. Setan itu terbakar dan meronta. Namun tak lama, wajah busuk makhluk itu kembali menyerupai manusia. Jadi ini toh kekuatan geni baraloka milik Pak Lek? Tanyaku pada Danan. Kekuatan yang luar biasa.
Pemilik ilmu ini pasti sudah mencapai tingkat kebajikan, ucap Pak Sardi yang terkesima dengan ilmu milik Pak Le itu. Danan menghentikan serangannya ketika makhluk itu mulai tenang. Benar, tapi bukan itu yang mau tak pastikan, ucap Danan sambil mendekat ke arah roh nenek itu. Nek, apakah nenek sudah tenang? Terima kasih, Cu. Nenek nggak ngerasain sakit lagi, ucap makhluk itu kepada Danan. Maaf, Nek. Sebelum nenek pergi, bisa sedikit membantu kami menceritakan ada apa di alas mayit itu? Ucap Danan kepada makhluk itu lagi. Danan benar, ada baiknya kami mencari tahu kondisi terlebih dahulu, sebelum masuk ke dalam hutan sana. Nenek itu mengangguk dan mulai bercerita pada kami. Jauh di zaman dulu, jauh sebelum ada desa di tempat ini, hutan ini adalah sebuah kerajaan. Layaknya sebuah kerajaan, mereka memiliki patih yang memegang wilayah masing-masing. Kerajaan ini yang sangat kuat dan hampir tidak pernah kalah perang. Namun semua berubah ketika saat perayaan kemenangan, sang raja memanggil sekelompok pemain gamelan, sinden, dan penari untuk menghibur para prajurit. Para pejabat sangat senang dengan permainan dari mereka. Hampir semua keinginan para pemain ini dipenuhi oleh para pejabat. Sampai akhirnya, keinginan mereka berubah menjadi hal yang mengerikan. Untuk memainkan pertunjukan, kelompok gamelan ini meminta 27 pasang telinga yang harus dipersembahkan sebelum pertunjukan. Awalnya para pejabat heran, namun karena kerajaan masih memiliki tahanan perang, akhirnya dipotonglah kedua daun telinga tahanan itu untuk memenuhi permintaan mereka. Namun ternyata itu hanya permulaan permintaan menjadi semakin mengerikan. Telinga, lengan, jari dalam jumlah yang sangat sedikit. Ketika kehabisan tahanan, mereka menggunakan warganya sendiri untuk diambil bagian tubuhnya. Maka setiap terdengar suara gamelan dari istana, warga akan bersembunyi atau meninggalkan kerajaan untuk menghindarkan diri dari permintaan kelompok gamelan itu. Semua menjadi mengerikan ketika tanpa sepengetahuan raja, kedua patih jatuh cinta dengan si penari. Mereka berebut untuk menarik perhatian wanita itu dengan memberikan apa yang dia mau. Warga yang harusnya dilindungi oleh patih kerajaan dibantai dan dimutilasi untuk diberikan kepada si penari. Apabila penari itu puas, ia akan menemani sang patih semalaman. Hal mengerikan terjadi lagi ketika si penari meminta untuk menjadi ratu kepada dua patih itu. Pemberontakan terjadi, korban bergelimangan di mana-mana. Dua patih mencoba membunuh raja, namun diselamatkan oleh seorang patih yang masih setia. Karena tidak mampu menahan pergolakan yang terjadi, sang patih dan raja mengajak warga yang masih bisa diselamatkan untuk meninggalkan kerajaan. Namun karena merasa bersalah dengan apa yang terjadi, raja kembali ke kerajaan seorang diri. Sang raja menentang kedua patih untuk bertarung dengan posisi raja sebagai hadiahnya. Dengan syarat pertarungan dilaksanakan di benteng istana. Disaksikan semua para pengikut patih dan diiringi oleh kelompok gamelan itu. Permintaan disanggupi, seluruh pengikut kedua patih berkumpul menyaksikan benteng istana menjadi dipenuhi oleh orang-orang yang sebelumnya saling bertarung. Rupanya, sang raja memiliki rencana. Di tengah pertarungan, ia menggeser beberapa batu pondasi dan menggunakan ajian ilmu peremuk bumi untuk menghancurkan benteng dan mengubur semua manusia yang ada di sana, termasuk dirinya. Nenek itu mencoba menyelesaikan ceritanya. Lantas, mengapa sekarang tempat itu dipenuhi oleh banyak demit, Nek? Penari itu ternyata jelmaan iblis laknat. Semua permintaan itu adalah tumbal untuknya. Semua warga yang mati karena permintaan kini menjadi demit. Dan kami hanya bisa menghilangkan rasa sakit bila meminum darah manusia. Sekarang ia tinggal di Sendang Banyu Ireng
tempat di mana kerajaan itu hancur. Dan seorang patih biadab itu menjelma menjadi manusia yang mendirikan desa di ujung hutan ini. Ia sudah beberapa kali berubah wujudnya. Kami segera memikirkan tentang kepala desa. Bisa jadi setan patih kerajaan ini yang menjelma menjadi seorang kepala desa untuk mengumpulkan tumbal si demit berwujud penari itu. Terima kasih, Nek. Semoga tenang di alam sana. Ucap Danan sambil melepaskan roh nenek itu yang perlahan mulai menghilang. Setelah mengetahui kondisi di alas mayit, kami masuk ke dalam hutan yang dikelilingi oleh makhluk halus, korban pembantaian yang diceritakan oleh nenek tadi. Mas Danan, demit-demit ini jangan dihabisi. Biarkan geni Baraloka bertambah besar dulu, biar nanti saya yang menenangkan mereka. Ucap Pak Sardi kepada Danan. Terlihat rasa simpatik muncul dari ucapan Pak Sardi setelah mendengar cerita dari hantu nenek tadi. Baik Pak Sardi, kita gunakan geni Baraloka seperlunya saja. Balas Danan kepada Pak Sardi. Kami membaca ajian pelindung dan berusaha meninggalkan demit itu tanpa pertarungan dan berhenti di sebuah sendang yang digenangi air berwarna hitam. Di atas sendang itu telah berdiri bangunan candi dengan batu berwarna hitam dan sebuah gong besar yang terletak di tengah-tengah sendang. Mataku melihat ke sekitar, mencari kayu pohon beringin tua yang sudah membantu, seperti yang diceritakan oleh Mbah Rusman. Kami mendekat, namun langkah kakiku terhenti ketika muncul dua makhluk yang kami kenali, Pak Kepala Desa dan Aswangga. Di belakangnya muncul wanita berpakaian sinden, lengkap dengan sanggulnya. Wajahnya semakin mengerikan ketika tidak terlihat bola matanya di lubang matanya. Tidak berhenti di situ saja. Pada sebuah pohon, tergantung jasad seorang wanita yang sudah membusuk dengan tubuh yang mengenaskan. Jasad itu adalah Lasmi. Danan terlihat geram, namun kali ini ia terbakar emosi. Cahyo, kali ini kamu gak akan menghalangiku kan? Apa, Nan? Menghalangi? Aku yang akan bakalan menghabisi duluan. Jawabku sambil menerjang setan-setan itu. Suara alunan gamelan yang mendayu-dayu terdengar dengan sangat indah. Tetesan air yang jatuh ke sendang membuat suara itu menjadi terlalu nyaman untuk didengar. Namun sayangnya, suara ini berasal dari demit, dari alas mayit. Indahnya suara gamelan itu memancing seluruh penghuni alas mayit untuk berkumpul di tempat ini. Mulai dari pocong, makhluk raksasa bertubuh besar, hingga mayat-mayat dengan tubuh yang tidak berbentuk, menyaksikan kami dari seluruh penjuru hutan, seolah menyaksikan sesuatu pertunjukan. Aku dan Cahyo sudah bersiap untuk menyerang kedua manusia penyebab semua kutukan ini, Pak Kades dan Aswangga. Namun, serangan ini berhenti oleh sebuah kutukan yang berwarna hitam pekat, dan itu muncul dari Aswangga yang menghadang kami. Hei Aswangga, untuk apa kamu menjual dirimu pada setan-setan lanat itu? Tanyaku yang masih berharap Aswangga masih bisa diselamatkan. Untuk apa? Kekayaan, kekuatan, dan hidup abadi. Tentu saja untuk itu semua. Ucapnya sambil tertawa meledekku. Saat ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa mengalahkanku. Lanjutnya lagi. Aku heran mengapa Aswangga menjadi percaya diri seperti itu. Danan, lihat. Bukannya itu anak buah Aswangga? Ucap Cahyo sambil menunjuk pada setumpukan mayat-mayat yang dipersembahkan di sebuah candi. Dan gue, anak buahmu sendiri kamu jadiin tumbal. Itu salah kalian. Kalau kalian tidak mengacau aku, tidak perlu menumbalkan mereka untuk mendapatkan kekuatan ini. Aswangga memamerkan dirinya yang diselimuti kekuatan hitam. Hadapi aku, akan kuhabisi kalian satu persatu. Suara gamelan mengiringi mulainya serangan Aswangga kepada kami. Sebuah pukulan mengarah kepada Cahyo dan membuatnya terpental. Aku mencabut keris milikku
dan menusukkan pada Aswangga. Namun tak sedikit pun ujung keris itu masuk ke dalam tubuhnya, yang malah membalas sebuah tendangan yang melemparkanku tak jauh dari tempat Cahyo tersungkur. Kamu mengorbankan anak buahmu cuma untuk kekuatan seperti ini? Tantang Cahyo sambil membersihkan darah yang menetes dari mulutnya. Udah Cahyo, kamu istirahat dulu saja. Aswangga biar aku yang hadapi. Tidak Danan, aku masih butuh pemanasan. Cahyo merapalkan sebuah mantra, merubah kedua tangannya menjadi lengan kera raksasa dan segera menerjang Aswangga. Sombong sekali kalian. Pukulan Aswangga yang diselimuti kekuatan hitam beradu dengan lengan kera milik Cahyo. Namun kali ini Aswangga yang terpental. Sekali lagi Aswangga mencoba menyerang Cahyo, namun dibuatnya terpental lagi. Untuk adu ilmu fisik, Cahyo memang sangat bisa diandalkan. Hampir semua serangan Aswangga dibuat terpental oleh Cahyo. Brengsek, tidak mungkin kekuatanku kalah, ucap Aswangga yang disusul dengan pukulan berikutnya dari Cahyo. Menyerah saja, kekuatanmu itu tidak mungkin bisa untuk mengalahkan kami, kata Cahyo memperingatkan Aswangga. Gak usah sombong kalian. Sudah berapa tumbal yang kalian berikan untuk kekuatan itu? Aku akan memberi lebih, kata Aswangga sambil menoleh kepada Pak Kades yang melihatnya dari belakang itu. Wajah Cahyo terlihat emosi. Sekali lagi, pukulan diarahkan pada Aswangga dan membuatnya tersungkur di tanah. Tumbal-tumbal, seenaknya kamu berbicara. Mbok kamu pikir aku itu menggunakan cara biadab seperti itu? Ucap Cahyo sambil menghampiri Aswangga dan mulai memukulinya lagi. Kamu tidak tahu berapa ribu hari puasa yang dilakukan oleh Danan. Kamu tidak tahu berapa mayat suci yang dihafalkan dan dilantunkan Pak Sardi. Kamu tidak tahu berapa banyak yang sudah ditolong oleh mereka, hingga Yang Maha Kuasa menitipkan kekuatan ini pada kami untuk menolong orang-orang lebih banyak lagi. Cahyo berusaha menyadarkan Aswangga, namun sebelum mendaratkan pukulannya lagi, Pak Kades melompat dan bersiap menyerang Cahyo yang membuatnya memilih mundur. Cukup Aswangga, kamu belum bisa mengalahkan mereka, ucap Pak Kades kepada Aswangga. Terus kita harus gimana Pak Kades? Kita selesaikan perjanjian kita. Kamu sudah mendapat kekayaan dan kekuatan. Sekarang akan kuberikan kau kehidupan abadi, ucap Pak Kades yang menghampiri Aswangga itu. Sebuah pasak kayu dikeluarkan oleh Pak Kades. Ujungnya diukir dengan tajam dan diarahkan kepada Aswangga. Pak Kades, untuk apa pasak itu? Tubuh kakek-kakek ini sangat lemah. Aku butuh yang lebih muda untuk bisa mendampingi dia dan menghabisi secunguk itu. Maksud Pak Kades apa? Bukannya Pak Kades berjanji akan memberikan hidup abadi? Tubuhmu akan hidup abadi bersama rohku di dalamnya, ucap Pak Kades yang segera menusukkan pasak ke jantung Aswangga yang tak bisa melawan itu. Aswangga meronta kesakitan. Ia merayap di tanah dan menggapaikan tangannya kepada kami. Tolong! Suara rintih keluar dari mulut yang disusul dengan darah hitam yang memuncrat. Suara gong terdengar dipukul berkali-kali, seolah menandakan mulainya perperangan setan wanita berbaju kebaya itu melayang menghampiri Pak Kades dan menarik roh keluar dari tubuh kakek tua itu. Sesosok makhluk berwujud manusia dengan pakaian kerajaan keluar dari tubuh Pak Kades dan segera merasuki tubuh Aswangga yang masih tertancap pasak di jantungnya. Suara gamelan berbunyi semakin cepat. Di tengah-tengah sendang terlihat roh Lasmi yang mulai menari. Mas Danan, suara ini, ucap Pak Sardi kepada Danan. Benar Pak, ini gending alas mayit, ucapku sambil mengeluarkan tabuh watu ringin. Sebenarnya, aku penasaran dengan gong besar di tengah sendang itu. Suara gong yang terdengar oleh kami bukan berasal dari gong itu,
Sampai akhirnya aku tersadar bahwa gong itu berdiri di atas di sebuah batu yang menyerupai akar pohon. Cahyo, apa batu yang di bawah gong itu yang dimaksud oleh Mbak Rusman? Aku berbisik kepada Cahyo. Cahyo memperhatikan apa yang aku maksud itu. Oh, pantesan saja nggak kelihatan. Air hitam itu menutupi keberadaan watu ringin itu. Ucap Cahyo kepadaku. Mengerti dengan yang dimaksud, kami berdua segera berlari, menerjang ke arah Sendang Banyuireng. Namun, sebuah serangan menghentikan kami berdua. Itu Aswangga lagi. Kali ini berbeda. Pasak di jantungnya sudah menghilang, namun wajahnya berubah menjadi mengerikan, dengan kulit wajah yang terlihat melepuh. Demit wanita itu memakaikan pusaka yang dikalungkan di dadanya dan memberikan sebuah tombak untuk Aswangga. Tidak mungkin Aswangga. Pak Sardi tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Aswangga tertawa dengan suara yang menyeramkan. Aswangga, bukan. Aku Patih Andaka yang akan menghabisi kalian semua. Menyambut kebangkitannya, makhluk hitam besar berwujud perempuan dengan cakar yang mengerikan, menghampiri dan bersujud di depannya. Disusul dengan setan-setan yang dari tadi hanya melihat pertarungan kami. Pemandangan yang begitu mengerikan. Kali ini makhluk yang menghuni tubuh Aswangga memimpin ratusan demit bersama dengan setan penari itu di sampingnya. Gila, Danan. Kita harus melawan demit-demit sebanyak ini. Suara petir menggelegar dan mulai turunnya hujan deras di hutan ini. Pak Sardi membaca mantra pembakar dan melawan demit itu satu persatu. Namun jumlahnya terlalu banyak. Cahyo segera menyusul Pak Sardi melawan demit-demit itu. Pikirku, satu-satunya cara adalah mengalahkan iblis Andaka itu. Segera aku membacakan ajian lebur saketi, sebuah pukulan jarak jauh untuk diarahkan pada iblis Andaka itu. Namun serangan itu tidak melukainya sama sekali. Sebaliknya iblis itu menoleh ke arahku dan menyerangku dengan tangannya yang sudah menggenggam tombak tua di tangannya. Aku mencoba menghindar, namun gerakannya itu terlalu cepat. Sebuah tusukan menembus tanganku yang mencoba menahan serangan itu. Kengerian tidak cukup sampai di sini. Dari arah pintu masuk hutan, terlihat seseorang yang menari tanpa sadar. Tidak hanya satu, beberapa orang lagi menyusul di belakangnya. Itu adalah warga desa. Bapak, maafin Sekar. Sekar nggak bisa jagain warga desa. Sekar, jangan ke sini. Ucap Pak Sardi yang berusaha menghentikan Sekar. Pak Sardi kehilangan konsentrasinya. Sebuah serangan dari demit anak buah Andaka membuatnya jatuh dan tersungkur. Suasana di alas mayit ini semakin mencekam. Kekuatan Eyang Widarpa dibutuhkan di sini. Aku menarik keris raga sukmaku dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagat lelembut boten duwe wujud. Kula nimbali surga loka, surga kayangan. Ketuh mulih sampun nampani, tekan asa tekan sedanten. Di tengah derasnya hujan, sesosok kakek tua bungkuk berambut panjang berwarna putih muncul dari derasnya hutan. Eyang, kulo. Belum sempat menyelesaikan kata-kataku, Eyang segera menyerang iblis Andaka dan membuatnya terpental. Bocah asu, demit iki ben dadi urusanku. Kamu urusi warga desa wae. Tunggu dulu. Aku kenal kamu, kakek tua. Kamu Patih Widarpa bukan? Iya kan? Kamu yang pergi membawa warga dan raja dari kerajaan. Ucap iblis Andaka dengan menunjuk kepada Eyang Widarpa. Tunggu, Patih. Jadi Eyang Widarpa itu Patih yang menyelamatkan raja dan warga dari pemberontakan. Seketika aku teringat sebuah benda yang dititipkan oleh Pak Lek. Dan ternyata bentuk kalung itu tidak jauh berbeda dengan yang dipakaian setan penari itu kepada Andaka. Eyang, apa itu benar? Tanyaku kepada Eyang yang tidak merespon ucapanku. Bukan urusanmu, bocah asu. Pergi.
masalah yang lebih besar ada di belakangmu. Perintah Eyang Widarpa padaku. Baik, Mbah. Sebelumnya, terima ini dulu. Ini titipan Nyai Suratmi. Aku menyerahkan sebuah pusaka kalung kuningan kepada Eyang. Ia terlihat mengenali dan segera mengenakannya. Hal yang aneh terjadi. Tubuh Eyang Widarpa kembali tegak. Tubuhnya terlihat menjadi lebih muda, layaknya seorang patih kerajaan yang dapat diandalkan. Jadi, itu benar. Eyang Widarpa seorang patih. Aku bertanya sambil sedikit tersenyum. Eyang Widarpa melihat dirinya yang berubah. Namun, ia kembali melepas kalung itu dan melemparkannya padaku. Aku ora butuh. Tanpa Nyai Suratmi, aku lebih suka dengan wujud ini. Ucapnya dengan segera mengayunkan cakarannya ke wajah busuk iblis reinkarnasi Andaka itu. Eyang Widarpa terlihat bisa mengimbangi patih Andaka. Aku sedikit tenang dan meninggalkannya. Weh, Cahyo, serahkan batu waringin itu pada Sekar. Dan tahan demit-demit itu. Biarkan Pak Sardi yang menggunakan geni Baraloka kepada mereka. Aku memerintahkan kepada Cahyo. Cahyo memukul dengan keras ke arah tanah dan mengambil jarak dari makhluk-makhluk itu. Tanpa banyak berbicara, mereka melakukan semua yang aku perintahkan. Hati-hati, Danan. Lawanmu perempuan, jangan lengah. Ucap Cahyo yang mengetahui maksudku untuk menghampiri iblis wanita yang menyebabkan semua ini terjadi. Dan sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini, saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.